Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang sedang melihat terkait penjelasan aplikasi kasir Zopos-nya ya. Jadi pada di video sebelumnya sudah diperlihatkan bagaimana secara dashboard gitu ya, ataupun back office gitu ya. Nah ini adalah yang aku jelaskan terkait aplikasi kasir Zopos-nya yang nanti ada di outletnya gitu ya, yang ada di tablet kasirnya gitu. Jadi apapun yang terjadi di aplikasi kasir nanti bisa terkoneksi dengan si dashboardnya gitu di sistem ownernya. Nah di awal nanti akan diminta untuk masukkan karyawan gitu ya. Nanti bisa ditambahkan pada dashboard, menu dashboard untuk karyawannya. Terus kemudian masukkan PIN dari masing-masing karyawan. Di awal akan diminta untuk ada opsi buka kasir gitu ya. Nanti untuk opsi buka kasir ini bisa masukkan nominal ataupun tidak seperti ini pada dicontoh gitu ya. Nanti bagian sebelah kiri ini ada jenis order, jadi bisa dipisahkan terkait orderan apa aja gitu ya, entah mau yang di meja free table ataupun yang take away ataupun bungkus gitu. Ada pengiriman dan juga metode ojek online. Terus kemudian ada data pelanggan yang bisa direkap di sini untuk kebutuhan merchant jika ingin mendata pelanggan yang datang gitu ya. Yang wajib diisi yang ada tanda segitiga, yang ada tanda bintang warna merah, nama pelanggan, terus kemudian dan juga nomor telepon gitu. Sisanya opsional tapi bisa membantu untuk melengkapi data pelanggan yang dibutuhkan ya. Tuh. Terus kemudian di bagian bawah ada untuk promo-promo. Kalau ada promo yang berjalan yang sudah diatur di dashboard sudah bisa ditaruh di sini. Terus kemudian sebelah kanan ini adalah untuk menu-menunya. Jadi nanti menunya ada di sebelah kanan ini gitu. Karena ini masih akun demo, jadi ada satu kategori. Tapi nanti kalau rekan-rekan udah banyak menunya, tinggal ditambahkan aja kategorinya sebanyak mungkin silakan. Gitu ya. Kalau nanti menunya banyak bisa by pencarian juga dari sini. Tinggal dicari aja nama menunya apa. Misalnya beef ya, berarti dia akan langsung keluar menu-menu yang ada kata-kata beefnya. Gitu. Ya, kalau pencarian. Itu. Terus kemudian cara penggunaannya cukup mudah. Jadi jika ada pelanggan yang beli, tinggal masukkan aja menunya apa dan berapa banyak kuantitinya. Kalau misalkan memang order dan bayar langsung, bisa langsung klik bayar pada pojok kiri bawah. Tapi misalkan memang order bayarnya nanti atau open bill dulu, bisa klik simpan terlebih dahulu. Jadi nanti akan tersimpan di bagian order di bagian atas sebelah tulisan Zopos. Nah, di sini. Jadi jika dia ada penambahan lagi, tinggal diklik aja. Terus kemudian mau tambah pesanan gitu, tambah pesanannya apa ditambahkan lagi gitu. Kalau dia masih belum bayar, disimpan lagi aja, masuk ke order gitu. Jadi nanti kasir bisa proses untuk pelanggan lainnya gitu sambil menunggu orderan yang sebelumnya mau bayar gitu ya. Kalau sudah bayar tinggal dicari aja atas nama siapa, kalau nanti di data namanya, atau bisa di scroll aja. Dan ini tidak akan hilang jika memang ada beda hari atau beda minggu. Selama dia masih belum diselesaikan akan terus menggantung ya, nanti filternya di bagian sini mau periode kapan gitu. Nah, jika memang sudah mau bayar, tinggal klik bayarnya pojok kanan bawah. Nanti akan diarahkan untuk metode pembayaran. Apakah mau bayar lewat tunai gitu ya. Nanti pecahannya ini akan mendekati dari sisa tagihan yang ada. Gitu. Kalau misalkan mau custom, tinggal diklik aja lainnya, terus pilih custom, masukin aja berapa. Gitu. Terus kemudian nanti akan terhitung juga untuk kembaliannya. Gitu. Ada metode non tunai, terus kemudian ada metode transfer juga, ada metode komplimen juga jika misalkan tidak ada promo yang berjalan tapi mau dikurangin gitu ya. Nah, ini sudah bisa dikurangin dari kasir, tapi memang ini perlu adanya otorisasi dari owner ataupun access manager. Jadi nggak bisa langsung asal kurangin aja gitu ya dari kasir. Ada otorisasinya. Gitu. Terus kemudian kalau sudah dibayarkan, proses bayar tampilan akan ke bagian terima kasih selesai gitu ya. Pas selesai dia akan kembali ke orderan yang daftar order ataupun ke aplikasi kasir awal majunya. Gitu. Ya. Sesimpel itu. Bayar tunai, non tunai, transfer, komplimen. Nanti untuk non tunai dan transfer bisa ditambahkan sendiri dari dashboard ya. Itu kita juga sudah ada metode pisah bayar gitu. Nah, pisah bayarnya kita ada pisah jumlah maupun pisah produk. Kalau pisah produk untuk split bill, jadi nggak perlu input ulang. Kalau pisah jumlah untuk membedakan pembayaran non tunai atau non tunai misalkan gitu ya. Itu sudah bisa mencantumkan catatan juga pada stroke gitu. Oke. Kalau untuk fungsinya bill ini ketika misalkan mau minta tagihan dulu gitu atau billnya, nah itu bisa print di bill ini gitu ya.
bisa juga dari awal langsung dicetak print bill-nya, atau disimpan dulu kemudian masuk ke daftar order untuk cetak bill. Nah, ini bisa juga. Ya, pilih logo print yang sebelah kanan atas. Diklik, terus kemudian dipilih mana yang di print bill. Seperti itu. Oke, terus kemudian di Majo Job Post juga ini sudah ada fitur kas kasir gitu ya. Jadi ini bisa membantu untuk rekap uang masuk ataupun uang keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya mau direkap itu sudah ada fiturnya gitu ya. Ini aku belum aktifkan nih untuk pengaturan bisa kas keluar gitu ya, bisa report gitu. Kalau nanti di dashboard sudah diaktifkan, ini sudah bisa direkap dan juga bisa sampai upload fotonya. Seperti itu. Terus kemudian untuk absensi juga kita sudah menggunakan absensi foto untuk di aplikasi Zopos maupun Zopos yang simpelnya, yang basic, tinggal dimasukkan saja atas nama siapa, terus kemudian masukkan PIN-nya. Terus kemudian setelah itu ini akan ke capture, jadi nggak bisa upload dari gambar ya, atau dari galeri ya, terus diupload gitu. Ini langsung muncul secara real time seperti itu. Nah, terus kemudian di bagian pengaturan nanti kalau untuk tambah perangkat printer Bluetooth misalnya gitu ya, ataupun perangkat lainnya bisa tambahkan di bagian perangkat sini, tambah perangkat printer kasir, terus nanti sesuaikan aja untuk jenis koneksinya apa, terus kemudian nanti ukuran kertasnya apa gitu ya, tipe drivernya apa, tapi umumnya generik satu ya, nanti tinggal pindai aja gitu. Terus kemudian sudah ada notifikasi suara, sudah ada untuk perhitungan status pajak, kemudian tampilan truk juga bisa diatur dari sini selain dari dashboard gitu. Pembayaran non tunai bisa diupload dari sini. Untuk jenisnya ada promo yang sedang berjalan gitu ya. Terus kemudian ada daftar notifikasi, daftar pesan, bisa alih bahasa. Terus kemudian ada proses untuk sinkronisasi juga. Jadi mungkin kalau beberapa rekan-rekan ada yang kendala untuk internetnya gitu ya. Gimana kalau misalnya internet lagi mati atau wifi-nya mungkin lagi nggak belum dibayar gitu ya. Itu untuk aplikasi kasir majunya tetap aplikasi Zopos-nya tetap bisa berjalan, tapi memang karena kondisinya offline, jadi rekan-rekan owner ataupun manajemen tidak bisa melihat dari dashboard secara real time gitu. Jadi akan tersimpan di perangkat kasirnya gitu secara internal. Nah, itu kita ada proses penyimpanan 2 hari gitu. Jadi kalau misalkan hari ini nggak ada internet nggak masalah, nggak perlu khawatir datanya hilang. Besok dipastikan ada tethering internet lah seenggaknya supaya bisa melakukan sinkronisasi. Ada standar ataupun total gitu. Ya, itu bedanya apa? Bedanya yang standar lebih cepat aja sih, jadi nggak terlalu dalam. Kalau sinkronisasi total bisa dilakukan ketika misalkan memang yang dirubah itu banyak misalnya gitu. Tapi kalau hanya untuk buat nge-backup laporan dari perangkat kasir, sebetulnya di sinkronisasi standar juga sudah cukup gitu. Ya, jadi biasanya ini juga banyak dipakai sama teman-teman yang ada di merchantnya di wilayah pegunungan gitu ya, kaki bukit yang memang sinyal susah. Biasanya sinkronisasi 1 hari sekali gitu di tethering, atau enggak 2 hari sekali gitu ya. Jadi data-data itu nggak hilang, tetap masuk nanti ke rekap di dashboardnya. Seperti itu untuk penjelasan aplikasi Kasir Majo. Tidak banyak fitur-fitur yang dibutuhkan karena kita paham untuk di Kasir butuh secara operasional yang bisa bantu untuk proses lebih cepat gitu ya. Nanti kalau misalnya tutup kasir, tinggal klik bagian tutup kasir, terus kemudian masukkan pinnya aja gitu. Kalau nanti mau diatur supaya kasir masukkan nominal juga bisa gitu. Ini mau dicetak bisa, kalau misalkan nggak perlu dicetak juga nggak masalah. Nanti bisa lihat dari dashboardnya ya gitu. Nanti balik lagi ke awal. Terima kasih sudah menonton untuk penjelasan kali ini. Kalau misalnya ada yang dibutuhkan terkait penjelasan selanjutnya, bisa hubungi Habibi di nomor 0821 2882 0825. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan malam.